hidung, telinga, lidah, dan kulit semua memiliki persentase kenikmatan yang berbeda. Dan mata adalah salah satu panca indera yang paling besar peranannya. Sebagai salah satu indera yang paling penting, kesehatan mata tentu harus diperhatikan. Bukan hanya bisa membuat Anda bisa melihat, mata juga memiliki rahasia dan keajaiban yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah, pemirsa, kita sebagai manusia sudah ditakdirkan lahir menjadi sosok yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia kerap dikatakan sebagai makhluk sosial yang tak akan pernah bisa hidup sendiri. Dan disinilah manusia akan memerlukan bantuan dan juga kehadiran manusia lainnya. Beberapa dari mereka menunjukkan jiwa dan rasa kemanusiaannya kepada sesama, walau tak memiliki hubungan darah. Mereka juga tak pandang bulu untuk menolong sesama. Lantas, seperti apa kisah dari mereka? Deritamu adalah nerakaku. Pemirsa, kita sebagai manusia sudah ditakdirkan lahir menjadi sosok yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia kerap dikatakan sebagai makhluk sosial yang tak akan pernah bisa hidup sendiri. Dan disinilah manusia akan memerlukan bantuan dan juga kehadiran manusia lainnya. Hal ini dapat kita buktikan bagaimana sikap dari orang-orang yang melihat orang lain ketika berada dalam kesulitan. Apakah kita tergerak untuk menolongnya atau tidak? Meskipun ada orang yang tidak terlalu peduli, namun di sisi lain masih ada orang-orang yang peduli untuk menolong sesama. Beberapa dari mereka menunjukkan jiwa dan rasa kemanusiaannya kepada sesama, walau tak memiliki hubungan darah. Mereka juga tak pandang bulu untuk menolong sesama. Lantas, seperti apa kisah dari mereka? Kisah ini berawal dari seorang pria yang mengidap sakit jiwa dan hidup terlantar di sebuah kota kecil bernama Verenave di Peru. Pria ini memiliki nama Cuman Don Luciano yang berusia kurang lebih 83 tahun. Masyarakat yang berada di sekitar kota kecil tersebut memanggil Cuman dengan sebutan orang gila. Ya, bagaimana tidak? Dengan tampilan yang kurang terawat dan cukup lusuh, maka tak heran mereka memanggilnya dengan sebutan orang gila. Pemerintah setempat pun tidak mempedulikan keberadaan Cuman yang sudah terlihat tidak terawat. Hingga sampai pada akhirnya, lama-kelamaan warga Verenave merasa sangat iba dengan Cuman. Warga lalu bergotong royong untuk membuat Cuman menjadi seorang yang layak seperti manusia pada umumnya. Warga pun mulai memandikannya, mencukur rambut dan jambangnya, sampai warga memberikannya baju baru yang bersih. Kisah dari bagaimana para warga merawat dan menjadikan Cuman sebagaimana halnya seorang manusia yang terlahir kembali memang menjadi berita yang cukup membuat terharu. Dan hikmahnya ialah kita tak perlu menunggu jadi orang kaya untuk melakukan sebuah kebaikan. Selain itu, ada juga kisah nyata yang mengharukan tentang orang-orang yang tidak mau mengurus jenazah tetangganya. Tetangga yang meninggal dunia itu memang semasa hidupnya memiliki perilaku yang kurang baik, di mana ia selalu mengganggu orang-orang yang ada di kampung tersebut. Selain itu, ia juga suka meminum minuman keras, bermain judi, bahkan memakai obat-obatan terlarang. Sampai suatu ketika, ia ditemukan tergeletak di pinggiran jalan, dan ini terjadi ketika menjelang subuh. Orang-orang yang lewat hanya mengira kalau ia sedang tiduran, tapi ternyata orang itu meninggal. Lalu sebagian orang membantu jenazah tersebut tetapi tidak dibawa pulang ke rumahnya, hanya digotong dan dipindahkan dari pinggir jalan ke atas trotoar. Masyarakat di sekitarnya yang melihat, bahkan yang mengenal orang tersebut, enggan untuk mengurusnya, karena semasa hidupnya ia adalah orang yang tidak baik. Tetapi pada akhirnya, jenazah tersebut dibawa oleh keluarganya pulang dan dimandikan layaknya jenazah pada umumnya. Meskipun orangnya berperilaku kurang baik, tapi keluarganya tetap memperlakukan dia layaknya orang yang tak pernah memiliki kesalahan. Pemirsa, dari dua kisah tersebut seakan mengingatkan kita bahwa umat muslim diharuskan untuk saling tolong-menolong. Dari Jabir dan Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang membiarkan seorang muslim di suatu tempat yang padanya dicela kemuliaannya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah Ta'ala akan membiarkannya di suatu tempat yang ia menyukai pertolongannya. Dan tidaklah seseorang menolong seorang muslim di suatu tempat yang padanya dicela kemuliaannya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah akan menolongnya di suatu tempat yang ia menyukai pertolongannya. Hadis riwayat Abu Daud 4884 Hasan. Hasan Basri mengatakan bahwa
Saudara-saudara kami lebih berharga daripada keluarga kami. Kenapa? Karena saudara-saudara kita mengingatkan kita kepada akhirat, sedangkan keluarga kita mengingatkan kita kepada dunia. Apa saja keutamaan dari sikap tolong-menolong dalam Islam? Keutamaan yang paling utama adalah Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat, dan Allah juga akan selalu menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman dari satu kesulitan dari beberapa kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menolong satu saudara muslim lebih baik dari iktikaf sebulan penuh. Rasulullah SAW bersabda, aku berjalan untuk memenuhi satu kebutuhan satu orang muslim lebih aku sukai daripada aku beriktikaf sebulan pada bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Adunya. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Pemirsa beriman, dengan mengetahui keutamaan tersebut, hati kita terdorong untuk menolong saudara-saudara seiman kita yang mereka membutuhkan pertolongan. Membantu saudara kita tidak harus selalu dengan harta, tapi bisa juga dengan gagasan, pikiran, tenaga, dan memecahkan masalah hidupnya. Dengan informasi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang gemar menolong orang lain, sehingga harta kita membawa berkah buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga derita orang lain tidak menjadi neraka bagi kita yang telah membantunya. Amin ya Rabbal Alamin. Percikan air pembawa azab. Pemirsa beriman, seperti yang telah kita ketahui, agama Islam telah mengajarkan kepada umat muslim mengenai adab-adab membuang air kecil. Namun seringkali masih banyak orang yang menghiraukannya dengan cara tidak menjalankan perintah-perintah ketika buang air kecil tersebut. Padahal, banyak kerugian yang akan didapatkan jika orang tersebut sampai menghiraukannya. Seperti salah satunya mengenai persoalan buang air kecil yang dilakukan dengan cara sambil berdiri, yang dapat mengenai pakaian dan dapat membawa azab bagi seseorang yang melakukannya. Mengenai hal tersebut, berikut penjelasannya dari tim Berita Islamisia. Pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Kebersihan merupakan salah satu unsur penting perilaku beradab, dan Islam menganggap kebersihan bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga adalah suatu sistem peradaban baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis telah menyinggungnya. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itulah, kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan seseorang. Seperti di dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Al-tuhur saitor al-iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Setelah kita mengetahui pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam, alangkah baiknya kita juga perlu mengetahui adab buang air yang telah diajarkan di dalam Islam. Berikut penjelasannya. Islam menuntun umatnya agar menggunakan adab-adab buang air yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya supaya mereka menjadi makhluk mulia yang berbeda dengan binatang yang tak memiliki aturan saat buang hajatnya. Di antara adab tersebut antara lain bersembunyi atau menutup diri dari pandangan orang saat buang air, tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya, tidak buang hajat sambil berbincang-bincang. Buang hajat tidak dengan berdiri bertujuan agar lebih aman dari cipratan najis dan tidak terlihat auratnya oleh manusia. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh seseorang, bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai masalah buang air juga? Jawabnya, benar. Dia melarang kita menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil. Dia juga melarang beristinja dengan tangan kanan, beristinja kurang dari 3 biji batu, dan istinja dengan kotoran ternak yang telah keras atau dengan tulang. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai posisi yang diharuskan saat buang air yang telah diajarkan di dalam Islam.
Berkaitan dengan posisi saat buang air kecil, maka sambil duduk adalah posisi lebih utama yang dianjurkan. Walaupun dengan berdiri bukan berarti haram mutlak, tetapi ada sebagian ulama yang memakruhkannya dengan makruh tanzih. Sebabnya, Nabi biasa buang air kecil dengan duduk dan pernah sesekali beliau buang air dengan berdiri untuk menjelaskan bolehnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui dari posisi buang air kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan duduk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam sebuah hadis, "Siapa yang menyampaikan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah percaya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang air kecil kecuali dengan duduk." Hadis riwayat An-Nasa'i 3227 dan Abu Daud 2050. Pemirsa beriman, sebaiknya kita perlu berhati-hati jika melakukan buang air kecil sambil berdiri, terutama untuk para laki-laki. Karena jika percikan air seni tersebut sampai mengenai pakaian, hal tersebut akan mendatangkan azab bagi dirinya sendiri. Air seni dapat dikatakan sangat berbahaya jika masih menempel pada tubuh sendiri atau sampai tidak dibersihkan, atau terpercik terkena celana dan celana tersebut dipakai untuk sholat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa dalam perkara besar. Adapun yang pertama tidak menjaga dari percikan kencing dan yang kedua berjalan di muka bumi dengan namimah." Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelah menjadi dua. Lalu beliau menancapkan pada setiap kuburan satu pelepah kurma. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Beliau bersabda, "Mudah-mudahan diringankan siksa kubur dari keduanya selagi pelepah kurma itu belum kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya air seni yang terpercik ke pakaian dan tubuh menjadi faktor utama dan dominan yang akan mendatangkan siksa kubur. Seperti yang telah ditegaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Kebanyakan azab kubur dari kencing." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah serta disahihkan Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil 280. Kemudian Imam Qatadah berkata, "Sesungguhnya mayoritas siksa kubur berasal dari 3 perkara, yaitu ghibah, namimah, dan air seni." Sebagian ulama menyingkap alasan kenapa mayoritas siksa kubur disebabkan percikan air seni, namimah atau ghibah, karena kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat, dan di dalamnya terdapat berbagai macam kejadian sebagai rentetan peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat, baik berupa siksa atau pahala seseorang. Kemudian tidak hanya itu, berikut ini adalah adab buang air kecil yang dilakukan dengan cara berdiri dari sisi medis. Agama Islam tidak memberikan sembarangan peraturan untuk umat muslim agar tidak kencing berdiri, karena ternyata dalam sisi medis buang air kecil sambil berdiri memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan. Secara medis, kencing berdiri adalah penyebab utama penyakit batu ginjal dan merupakan salah satu penyebab penyakit lemah syahwat bagi sebagian pria. Berbeda dengan buang air jongkok yang bahkan memberikan efek positif untuk mencegah terjadinya kanker usus besar. Pemirsa beriman, demikianlah tadi penjelasan mengenai percikan air pembawa azab bagi seseorang. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peraturan yang telah ditetapkannya. Semoga dengan informasi tadi yang telah diberikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita mengenai adab-adab buang air kecil yang telah diajarkan oleh agama Islam dan para orang-orang terdahulu. Dan juga semoga kita semua dapat merubah kebiasaan buruk dalam hal buang air kecil sambil berdiri dan terhindar dari segala azab-azabnya. Amin ya rabbal alamin. Rahasia menakjubkan dalam mata. Pemirsa beriman, alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat mempesona. Keindahannya tidak bisa kita pungkiri lagi. Ketika kita melihat taman-taman yang indah, kesegaran rumput-rumput hijau, gunung-gunung yang menjulang, dan betapa menakjubkannya saat kita melihat berbagai wajah-wajah dengan aneka ragam bahasa dan warna kulit. Pernahkah terpikir oleh kita saat kita terbangun di pagi hari dan menyaksikan ribuan nikmat tersebut, apa makna di balik semua keindahan ciptaan Allah tersebut? Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit semua memiliki persentase kenikmatan yang berbeda. Dan mata adalah salah satu panca indera yang paling besar peranannya. Mata, selaput saraf dan otak adalah 3 komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan penglihatan.
Mata saja tidak bisa melihat apa-apa tanpa serabut saraf untuk menyampaikan pesan dan tanpa otak untuk menafsirkan gambar. Penglihatan dimulai ketika cahaya memasuki depan mata dengan melewati kornea dan lensa yang bening. Struktur ini membelokkan sinar cahaya untuk memfokuskan gambar terbalik ke retina, lapisan di belakang bola mata. Retina mengandung sel-sel khusus yang sensitif terhadap cahaya. Ketika cahaya menerpa sel-sel ini, maka sel-sel ini akan mengirimkan pesan di sepanjang saraf optik yang mengarah dari mata ke pusat-pusat penglihatan di otak. Kemudian di otak pesan akan diinterpretasikan dan kita bisa melihat suatu objek. Dan proses kerja mata manusia yang sedemikian rumit adalah salah satu contoh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu indera yang paling penting, kesehatan mata tentu harus diperhatikan. Bukan hanya bisa membuat Anda bisa melihat, mata juga memiliki rahasia dan keajaiban yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah mampu memiliki kekuatan penyembuh yang luar biasa. Mata dapat sepenuhnya memperbaiki diri dalam waktu 48 jam setelah mengalami iritasi tertentu. Beberapa masalah mata yang dapat pulih dengan sendirinya ini kecuali abrasi yang mendalam yang dapat menyebabkan infeksi kornea, erosi atau jaringan parut. Beberapa gangguan mata dapat dipulihkan sendiri tanpa bantuan luar karena mata memiliki lapisan pelindung di bagian iris dan pupil. Selain itu, mata juga memiliki otot paling aktif di antara organ-organ tubuh yang lain. Bagaimana tidak? Setiap saat kita pasti akan melihat sekeliling atau berfokus pada benda dalam jarak manapun. Dan secara otomatis otot-otot luar mata akan terus bergerak. Terlebih lagi saat kepala bergerak, maka mata akan selalu reposisi. Jika kita membaca buku selama 1 jam, maka mata melakukan hampir 10.000 gerakan koordinasi. Oleh sebab itu, ketika sedang aktif menggunakan mata, kita dianjurkan untuk sejenak merelaksasi mata. Mirip seperti lensa kamera, mata juga harus menyesuaikan untuk fokus sesuai jarak Anda. Kelebihan mata dibandingkan lensa kamera adalah dalam penyesuaian fokus. Penyesuaian pada mata terjadi dalam waktu sepersekian detik, sedangkan pada lensa kamera cenderung fokus dalam waktu yang lebih lama. Dan mata juga memiliki rentang dinamis yang lebar, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan cahaya melalui buka tutup pupil. Keajaiban mata berikutnya adalah kedua mata yang saling bekerja sama. Jika salah satu mata kita memiliki masalah yang mengganggu proses penglihatan, maka mata yang lainnya akan bekerja lebih keras untuk membuat penglihatan tetap baik. Inilah yang membuat kedua mata menjadi efisien. Pemirsa beriman, begitu besar fungsi mata bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bagian dari tubuh kita ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kita seringkali tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Dari ayat tersebut, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah mengetahui bahwa kita akan mendustakan kenikmatan ini dengan tidak mensyukurinya. Untuk itu, semoga dengan penjelasan tentang rahasia menakjubkan dalam mata ini dapat mengingatkan kita akan nikmat yang luar biasa yang diberikan pada kita, sehingga kita dapat senantiasa bersyukur atasnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Perang yang penuh keberanian. Dialah Khalid bin Walid, pemimpin pasukan muslim yang tidak hanya tangguh, namun juga dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kecakapan dan kecerdasan dalam menghadirkan taktik serta strategi peperangan yang jitu. Terlahir dari keluarga terpandang, ayah Khalid merupakan tokoh kaum Quraisy yang disegani. Selain memiliki nasab dan kedudukan tinggi, sang ayah, Walid bin Mughirah, juga dikaruniai harta berlimpah ruah. Di masa-masa para khalifah berdagang hingga ke negeri Syam, Khalid pun turut ikut serta. Namun ternyata bukan untuk berdagang, melainkan mempelajari strategi perang dari bangsa Romawi yang kala itu menguasai tanah Syam. Maka bukanlah hal yang mengherankan
jika Khalid tumbuh dengan kemampuan berperang yang mengesankan. Namun siapa sangka, komandan perang yang mampu menciutkan nyali para penentang Islam ini dahulunya merupakan salah satu kekuatan besar kaum Quraisy yang sangat menolak kehadiran Islam. Khalid bahkan turut serta dan mengambil peranan penting sebagai komando pasukan berkuda atau kavaleri pihak Quraisy dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kemenangan nyaris saja didapatkan oleh kaum muslimin jika saja para pasukan pemanah mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan pos masing-masing atas apapun yang terjadi. Namun hanya karena tergoda harta milik suku Quraisy yang bertebaran di medan perang, para pemanah kaum muslimin pun berlarian mengkhianati perintah Rasulullah SAW. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang dengan strateginya mampu mengalahkan kaum muslimin. Sahabat umat, kepiawaian Khalid di medan perang sontak menyita perhatian para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Melalui Al-Walid bin Walid, saudara dari Khalid yang telah lebih dahulu memeluk Islam, Rasulullah menyampaikan harapan terkait pengislaman Khalid. Pada akhirnya, tepat di bulan Safar tahun ke-8 Hijriah, hidayah masuk ke relung hati terdalam Khalid, yang bersama-sama kedua sahabatnya Amru ibnu Al-Azr dan Uthman ibnu Altah menuju kota Madinah untuk bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Selepas memeluk Islam, prestasi Khalid di medan pertempuran semakin terlihat dan bersinar. 2 bulan sejak keislamannya, Rasulullah SAW telah mempercayai Khalid untuk ikut berjuang bersama 3.000 pasukan muslim. Pertempuran di mana untuk pertama kalinya pasukan muslimin melawan 200.000 kekuatan militer besar Bizantium Romawi. Inilah Perang Mu'tah, perang yang dilatar belakangi peristiwa dibunuhnya utusan Rasulullah SAW Harits bin Umair di tanah Mu'tah oleh suku Hasan yang kemudian bekerja sama dengan bangsa Romawi. Meski pada awalnya Khalid tidak memegang tampuk kepemimpinan, namun akibat perang yang berkecamuk dengan dahsyatnya hingga membuat ketiga panglima perang pilihan Rasulullah SAW pun menemui syahidnya, Khalid bin Walid akhirnya dipercaya memegang panji peperangan. Pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Bila ia gugur, komando dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Bila gugur pula, panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Saat itu beliau meneteskan air mata. Selanjutnya, bendera itu dipegang oleh seorang pedang Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan atas ridho pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Khalid hadir dengan siasat perang yang sangat jitu. Ia menukar posisi setiap pasukan militernya dari depan ke belakang dan dari kiri ke kanan, hingga yang tampak di mata musuh adalah pasukan muslimin mendapat tambahan tenaga baru. Kecerdikan Khalid berhasil membalikkan keadaan. Ketakutan para tentara Romawi membuat mereka tidak berani menyerang pasukan muslimin. Setelah peperangan usai, ternyata hanya 12 orang saja jumlah sahabat yang syahid di tanah Mu'tah. Kemampuan Khalid di medan peperangan Mu'tah inilah yang kemudian membuatnya diberi gelar pedang Allah yang terhunus. Sepeninggal Rasulullah, pucuk kepemimpinan berada di bawah sahabat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalid pun masih menjadi panglima terbaik yang diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam banyak peperangan kecil maupun besar. Khalid berperan dalam menumpas kaum murtad yang mengaku diri mereka sebagai nabi. Dimulai dari seorang wanita sujah dan kemudian ditambah pula dengan kehadiran Musailamah Al-Kadzab yang memiliki banyak pengikut dan tentara. Tak hanya itu, selaku komandan perang di barisan terdepan, Khalid diperintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menghancurkan kekuatan Persia. Kala itu pasukan Persia terdesak mundur. Bahkan panglima perang mereka meminta berdamai setelah melihat kekuatan dan kepiawaian Khalid dalam bertempur. Kota Anbar di Irak pun akhirnya berada dalam genggaman kekuasaan Muslim. Setelah Irak, bumi Syam yang kala itu merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur juga menjadi tujuan Abu Bakar agar dibebaskan dari kekafiran. Dan lagi-lagi, sang pedang Allah memainkan perannya. Sebelum sampai di bumi Syam, Khalid mengatur formasi dan strategi. Kala itu, Khalid memimpin sebanyak 40.000 pasukan, sementara pasukan Romawi berjumlah 240.000 pasukan.
Namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, strategi dan taktik perang yang digunakan Khalid terbukti mampu memukul mundur pasukan musuh dan menjadikan negeri Syam berada di bawah keagungan Islam. Seiring kemenangan pertempuran besar itu, berakhir pula lah masa kepemimpinan sang panglima perang Khalid bin Walid. Hingga akhirnya di tahun ke-21 Hijriah, sang pedang Allah yang terhunus itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ia hanya meninggalkan seekor kuda, senjata, dan budaknya yang kemudian dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepergian Khalid ditangisi oleh seluruh kaum muslimin dan para wanita dari Bani Maksum. Makamnya kini merupakan bagian dari sebuah bangunan Masjid Khalid bin Al-Walid di kota Homs, Suriah. Meski jasadnya telah terkubur, namun nafas perjuangan serta keberanian seorang pedang Allah itu masih tetap berkobar. Superhero kini tampil dengan wujud yang islami. Umat segera kembali. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever. Strings on me. Hebat! Dengan segala kemampuan dan keahliannya yang luar biasa, begitu fantastis juga penuh kekuatan. Ya, merekalah sang superhero. Dan tahukah Anda, sahabat umat, jika kini superhero tampil dengan wujud yang islami? Bahkan pahlawan-pahlawan super tersebut diciptakan perusahaan komik terkenal seperti DC Comics dan Marvel Comics. Dalam beraksi menghadapi kejahatan, superhero-superhero muslim tersebut menunjukkan nilai-nilai keislaman mereka. Di antara superhero muslim tersebut adalah Soraya Qadir. Bagi Anda pecinta komik pahlawan super mutan X-Men, nama Soraya Qadir mungkin sudah tak asing lagi. Dalam cerita komik tersebut, Soraya digambarkan sebagai seorang superhero muslim kelahiran Afghanistan. Soraya ditolong Wolverine dan Fantomex dari perbudakan ketika terpisah dari ibunya. Soraya Qadir, sosok pahlawan bercadar ini seakan mewakili sifat muslimah yang pemberani. Tokoh yang memiliki julukan Dust ini pertama kali muncul dalam komik New X-Men edisi Desember 2002 terbitan Marvel Comics. Soraya mempunyai bisa menciptakan badai pasir. Sebagai muslim yang taat, sosok Soraya tak lupa selalu berdoa kepada Allah sesaat sebelum berteleportasi atau menghadapi musuhnya. Tokoh superhero muslim berikutnya adalah Josiah Al-Hajj Sadiq. Layaknya Captain America, Josiah hadir sebagai superhero yang berperan dalam menegakkan keadilan di Amerika. Dalam komik tersebut, Josiah yang dibesarkan di kalangan non-muslim akhirnya menemukan seseorang yang membimbingnya memeluk Islam. Josiah pun lalu melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya itu, Josiah juga menjadi seorang menteri muslim dan mendirikan masjid di Little Mogadishu, Brooklyn, Amerika Serikat. Berbicara tentang sosok pahlawan Islam sebenarnya, tentu tak terlepas dari sang penakluk Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam versi animasi, Al-Fatih digambarkan sebagai seorang raja atau sultan dari kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Al-Fatih merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah yang berhasil meruntuhkan kokohnya benteng Konstantinopel. Sahabat umat, dunia kreativitas Islam pun datang dari negeri Syam, Suriah. Di sini terdapat inovasi boneka layaknya Barbie, namun tampil dalam versi muslim bernama Fulla.
Boneka muslimah yang diluncurkan New Boy Design Studio pada tahun 2003 lalu ini telah menyita banyak perhatian anak-anak muslimah di Timur Tengah. Hanya dalam kurun 2 tahun setelah peluncurannya, boneka muslimah Fula telah terjual sebanyak 1,5 juta unit. Tak lama kemudian, Fula pun dipasarkan ke Asia dan juga Eropa. Boneka dengan mata berwarna mocha brown ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang jujur, penuh cinta, peduli, dan begitu menghormati orang tuanya. Indonesia tak kalah kreatif. Beberapa karya film animasi Islami banyak diproduksi melalui tangan dan pemikiran terampil para generasi muda negeri ini. Seperti film animasi yang diperankan Dodo, Syamil, dan Nadia ini. Begini ya Paman Adul, Dodo, dan Syamil, ada yang harus diperhatikan dalam menitipkan sesuatu dan menerima titipan. Apa itu Kak? Yang dimaksud dengan barang titipan adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan, dan dia berkewajiban mengembalikannya saat pemiliknya meminta kembali. Aku ingin tahu. Film animasi Islam buatan rumah produksi Nada Cipta Raya ini syarat akan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan, namun tetap menghibur. Pakaian yang digunakan para tokohnya pun sangat dekat dengan kehidupan umat muslim, seperti baju koko, kopiah, dan juga pengenaan hijab. Aku ingin tahu. Eyes open wide, blinded by the sun. Now orange and white and red, green and yellow. Rainbow colors, tonight I see that you step aside, go through. I kiss the light, the strong flower. Sahabat umat, Islam memang memerintahkan umatnya untuk senantiasa produktif dalam hal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menilik kiprah organisasi Muhammadiyah dalam peranannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Umat segera kembali. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Anda pernah menonton film ini? Amin. Atau film ini? Iya, tenggelamnya kapal Van der Weyck dan di bawah lindungan Ka'bah dikenal sukses menyita banyak perhatian publik tanah air. Bahkan film tenggelamnya kapal Van der Weyck berhasil menembus hampir 2 juta orang penonton. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan kedua film tersebut ada andil besar dari salah satu tokoh Muhammadiyah terkenal bernama Hamka. Hamka atau yang juga dikenal dengan sebutan Buya Hamka merupakan seorang ulama sekaligus sastrawan yang menciptakan beberapa karya sastra terkenal, seperti tenggelamnya kapal Van der Weyck dan di bawah lindungan Ka'bah yang kemudian diadaptasi ke layar lebar dengan judul yang sama. Film yang diangkat dari novel beliau di bawah lindungan Ka'bah, kemudian yang terakhir adalah tenggelamnya kapal Van der Weyck, memberikan inspirasi dan memberikan satu tontonan sekaligus tuntunan bagi masyarakat. Buya Hamka lewat karya-karyanya berusaha membangun masyarakat yang memiliki keadaban yang tinggi. Sejak muda, Hamka memang sudah dikenal aktif dalam organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Hingga akhirnya pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Sahabat umat, saat merebut kemerdekaan, kiprah Muhammadiyah juga terbilang berperan besar. Bahkan karena jasa-jasanya, beberapa tokoh Muhammadiyah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman.
Sejak kecil Sudirman sangat aktif dalam organisasi pramuka bentukan organisasi Islam Muhammadiyah. Setamat dari sekolah guru, sang panglima besar ini mengajar di sekolah rakyat milik Muhammadiyah. Selain itu, ia juga aktif dan menjadi salah satu pemimpin organisasi pemuda Muhammadiyah. Berbicara Muhammadiyah, tentu saja tak lepas dari nama Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Ialah pendiri organisasi Muhammadiyah. Selain itu, ia juga termasuk dalam daftar pahlawan nasional. Putra keempat dari 7 bersaudara ini pada umur 15 tahun menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan belajar di Mekah selama 5 tahun. Saat berada di Mekah, ia mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1888, ia pulang ke tanah air. Kemudian pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun di sana. Sepulang dari Mekah, tepatnya pada tanggal 18 November 1912, ia mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan menyerukan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai usaha mengatasi perbuatan menyimpang dalam kehidupan beragama umat Islam. Tokoh Muhammadiyah lain yang berjasa bagi Republik ini adalah Insinyur Juanda. Ia merupakan Perdana Menteri Indonesia terakhir. Semasa mudanya, Juanda hanya aktif dalam organisasi non-politik, yaitu Paguyuban Pasundan dan organisasi Muhammadiyah. Sumbangan terbesarnya bagi Indonesia adalah Deklarasi Juanda, yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang tidak banyak diketahui orang misalnya adalah Insinyur Juanda yang namanya diabadikan sebagai nama bandara di Surabaya adalah seorang kader Muhammadiyah yang pernah menjadi 7 kali sebagai menteri. Dari segi teknologi, Muhammadiyah juga tak pernah berhenti berinovasi. Seperti mobil listrik bertenaga surya hasil produksi siswa SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, Jawa Timur misalnya. Mobil yang diberi nama Surya Wangsa 2 ini 90% komponennya adalah buatan sendiri. Hanya beberapa suku cadang saja yang diimpor. Mobil ini disebut juga sebagai mobil hybrid, karena selain bertenaga surya, mobil ini juga menggunakan tenaga baterai. Jika cuaca cerah dan panas, pengoperasiannya menggunakan solar cell. Namun jika cuaca mendung dan hujan, berpindah menggunakan tenaga baterai. Sejak berdiri hingga saat ini, sudah begitu banyak peran Muhammadiyah yang dilakukan untuk bangsa Indonesia. Melalui amal usahanya, Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan layanan kesehatan. Berbagai fasilitas pendidikan dikelola Muhammadiyah dari taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal kesehatan, Muhammadiyah memiliki sejumlah balai pengobatan dan rumah sakit dari pelosok desa hingga ke kota-kota besar. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki beberapa panti sosial dalam rangka menolong sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."